Shalom. Shalom. Kembali pada siang hari ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Pada siang hari ini sebelum kita membagikan kebenaran firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk siang hari yang indah ini Bapa. Biarlah Engkau sucikan hati kami sehingga Bapa firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami, dan terlebih Bapa boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pada siang hari ini saya ambil di dalam Hakim-Hakim yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 11. Puji Tuhan. Sekali lagi, Hakim-Hakim yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 11. Puji Tuhan, kita akan baca bersama. Saya ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Puji nama Tuhan. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gad. Bapak Ibu Saudara. Kemudian juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Lot. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Dan kita bersama-sama. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Puji Tuhan, pada siang hari ini saya tertarik dengan mengangkat kehidupan Yefta. Yefta ini adalah seorang pahlawan, ya, Bapak Ibu sedang kekasih. Kalau kita membaca firman Tuhan dan itu tercatat di dalam firman Tuhan, berarti ada sesuatu yang dari seorang pribadi Yefta ini yang boleh kita pelajari dari kehidupan pribadinya, dari kehidupan kepahlawannya sebagai hamba Tuhan. Amin. Dan pada siang hari ini mari kita belajar bagaimana seorang Yefta ini, saudara, kalau kita mau lihat dalam kehidupan kita masing-masing, mau kita kaitkan dengan kehidupan Yefta, bahwa kita dalam kehidupan di dunia ini kita tidak tahu dan tidak tahu persis kita lahir dari keluarga seperti apa. Amin. Karena itu adalah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh memilih kita harus keluarga di keluarga yang wow, atau keluarga seorang pejabat, atau keluarga yang kaya, atau keluarga yang terpandang. Amin. Kita tidak bisa memilih kalau kita hadir di dalam keluarga seperti apa, karena itu adalah kehendak Tuhan. Seperti yang kita alami pada pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini, yaitu bagaimana kita boleh belajar dari kepahlawanan seorang Yefta. Kalau kita lihat Yefta ini, saudara, memang Bapak Ibu sedang kekasih, dia lahir di tengah-tengah keluarga yang punya ibu dan punya bapak, tetapi ibunya adalah seorang apa?
perempuan sundal. Dan akhirnya keberadaan Yefta ini dia tidak diperhitungkan dalam keluarga. Amin. Karena apa? Karena dia adalah ibu dari lain anak, dan bahkan anak dari seorang perempuan sundal. Saudara bisa bayangkan keberadaan Yefta kalau saudara jadi Yefta seperti apa? Amin. Bahkan dia diusir dalam pembacaan firman Tuhan ini, dia diusir di tengah-tengah keluarganya karena dia adalah anak dari perempuan yang lain. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau kita mau lihat bahwa dalam kehidupan kita tidak bisa memilih kita lahir di tengah-tengah seperti keluarga apa. Kita bersyukur kalau kita lahir di tengah-tengah keluarga yang rukun dan damai, keluarga yang takut akan Tuhan. Tetapi bagaimana kalau kita lahir di keluarga yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Amin. Di keluarga yang broken home, di keluarga yang bapaknya nggak tahu di mana, ibunya nggak tahu yang mana. Amin. Tapi kita belajar dari kehidupan Yefta bahwa seorang Yefta atau kepahlawanan Yefta tidak terpengaruh dari bagaimana dia lahir. Amin. Dan di sini dikatakan marilah kita lari maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Jadi di saat Yefta lari dari keluarganya, dia tidak ditempatkan pada keadaan yang baik, justru dia di tengah-tengah pergaulan yang buruk. Amin. Karena juga ada tercatat di dalam firman Tuhan, kalau tidak salah Korintus itu di sana ada tercatat apa? Pergaulan yang baik akan merusak apa? Pergaulan yang buruk. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Tetapi kita boleh lihat dari pribadi Yefta ini. Amin. Yefta ini walaupun dia diusir dari kehidupan keluarganya dan dia hidup di tengah-tengah orang-orang yang kalau memikirkan dalam keadaan terdesak, ini Yefta dia harus berada di lingkungan seperti itu. Di tengah-tengah apa? Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpul kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Karena keadaan, amin, dia diusir dari tengah-tengah keluarga, otomatis nih Yefta dia hidup di tengah-tengah apa? Orang-orang yang tidak sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Tetapi kita boleh belajar dari kehidupan Yefta, walaupun Yefta ini di tengah-tengah pergaulan yang buruk, tetapi Yefta tidak terkontaminasi. Amin. Kita boleh lihat, kita baca terus-terus sampai ayat 11, di mana di saat pada waktu bangsa Israel didesak bangsa Amon, kita baca, dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menyebut Yefta dari tanah Tob. Jadi di saat bangsa Israel ini terdesak, bangsa Amon akan menyerang bangsa Israel, maka teringatlah bahwa di tengah-tengah bangsa Israel ada seorang yang gagah perkasa, seorang pahlawan, yaitu apa? Yefta. Maka pergilah para tua-tua mengambil dia di sana. Dan kita boleh, saya sangat tertarik dengan kehidupan Yefta ini. Di saat dia dijemput oleh para tua-tua Israel untuk mengangkat dia untuk menjadi kepala panglima mereka pada waktu itu. Saudara, kalau orang yang hidup di tengah-tengah pergaulan yang buruk, pasti yang terjadi apa? Dia merasa bangga atau besar kepala dengan keadaan seperti itu. Tetapi kita lihat Yefta tidak, saudara. Amin. Dia di saat dia panggil atau dijemput oleh tua-tua Israel pada waktu itu, kita lihat pada ayat 11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead itu, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu di hadapan Tuhan di Mizpah. Jadi kita boleh belajar dari kehidupan Yefta, walaupun dia hidup di tengah-tengah pergaulan yang buruk, Yefta tidak terkontaminasi dengan keadaan. Amin. Justru Yefta boleh menjadi terang di tengah-tengah situ, sehingga di saat dia dipanggil atau dijemput oleh para tua-tua Israel pada waktu itu untuk menjadi panglima atau kepala di dalam pasukan mereka, Yefta membawa ini kepada Tuhan. Amin. Jadi seperti istilahnya, Yefta tidak takabur begitu dengan keadaan atau dengan sesuatu yang diberikan kepada Yefta. Justru Yefta membawa perkara ini kepada Tuhan. Amin. Itu berbanding sebalik dengan keadaan kalau ada orang-orang tertentu mendapat suatu kehormatan. Ini Bapak Ibu Saudara kasih boleh dibilang suatu kehormatan karena diangkat menjadi kepala. Amin.
Tetapi seorang Yefta tidak, dia tidak berbangga atau tidak menjadi besar kepala dengan keadaan yang dia terima pada waktu itu, tetapi dia membawa seluruh perkara ini kepada Tuhan. Amin. Jadi mari kita belajar seperti kehidupan seorang Yefta. Walaupun dia sudah mengalami keadaan yang buruk dengan kehidupan keluarganya, dan dia tinggal di tengah-tengah orang-orang yang tidak sesuai dengan apa yang dia kehendaki, yaitu dengan petualang-petualang dan perampok-perampok, tetapi dia tidak terkontaminasi dengan keadaan. Justru dia menjadi seorang panglima. Amin. Menjadi seorang kepala. Amin. Dan tidak hanya sampai di situ, dia menjadi orang panglima dan seorang kepala yang takut akan Tuhan. Amin. Di sini dikatakan maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu di hadapan Tuhan di Mizpah. Jadi kita boleh belajar dalam kehidupan Yefta bahwa dalam kehidupan keluarga pribadi kita, lepas pribadi kita mau terlahir dari keluarga apapun, kalau kita mau hidup kita berubah, pasti kita berubah. Amin. Asalkan kita yang tidak terkontaminasi dengan keadaan. Seperti Yefta, dia sudah diusir di tengah-tengah keluarganya. Amin. Dia sudah hidup bergaul dengan orang-orang yang boleh dikatakan orang-orang yang tidak sesuai. Karena apa? Petualang-petualang dan perampok-perampok. Amin. Tetapi Yefta boleh menjadi seorang panglima dan pemimpin bangsa Israel yang takut akan Tuhan. Amin. Karena apa? Karena dia mampu membawa dirinya, walaupun dia berada di situasi yang buruk, dia mampu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia selalu terkonek dengan Tuhan. Amin. Karena keadaannya yang menjadikan dia seperti itu, tetapi hatinya selalu tertuju kepada Tuhan. Di saat dia mendapat mandat atau mendapat kepercayaan, Yefta tidak tamak dan tidak berbangga diri atau tidak besar kepala. Amin. Tetapi dia boleh mengangkat segala permasalahan itu di hadapan Tuhan. Amin. Kita boleh belajar dari kehidupan Yefta. Amin. Yefta tidak takabur dan tidak sombong dengan pemberian atau dengan gelar yang boleh dia dapatkan pada saat itu. Tetapi dia membawa semuanya di hadapan Tuhan, dan lihat segala apapun yang Yefta kerjakan dan lakukan, Tuhan bersama-sama dengan Yefta. Amin. Karena dia selalu membersertakan Tuhan dalam kehidupan pribadinya maupun kepahlawanannya. Amin. Sampai kalau korang baca terus-terus dalam kehidupan pribadi Yefta ini, sampai anaknya yang tunggal diserahkan kepada Tuhan. Amin. Dan putri Yefta ini menjadi putri yang kehidupannya itu hanya untuk Tuhan. Jadi bagaimana kita boleh belajar dari kehidupan Yefta bahwa kita mau lahir dari tengah-tengah kehidupan keluarga apapun, itu sebetulnya bukan pengaruh atau sesuatu yang menjadi dasar, tetapi dasar kita adalah hidup takut akan Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita mau hidup seperti apapun, menjadi kepala, mau jadi orang terhormat, mau jadi pebisnis, mau jadi apapun, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Yes. Amin. Asalkan kita selalu hidup takut akan Tuhan. Apapun yang menjadi perkara kita, apapun yang menjadi masalah kita, kita bawa di bawah kaki Tuhan. Amin. Jadi itulah yang menjadi pelajaran atau menjadi suatu teladan dari kehidupan kepahlawanan Yefta yang boleh saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara pada siang hari ini, bahwa Yefta tidak terkontaminasi dengan keadaan, tetapi dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dia boleh menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel, walaupun dia hidup dari tengah-tengah keluarga yang tidak diperhitungkan. Amin. Dan jadi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Itulah yang menjadi firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga Bapak Ibu Saudara kekasih boleh terberkati dengan firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.